Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Fisika bersama Pak Min. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pembahasan soal-soal tentang vektor untuk part yang pertama. Ya, biar nggak terlalu panjang, sengaja dibuat part-part atau bagian-bagian sehingga nanti videonya tidak terlalu lama. Oke, yang pertama, kalian bisa lihat soalnya di sini, langsung saja. Gambar di samping menyatakan perpindahan seseorang dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian ke titik D. Nah, ini titik A, B, C, dan D, berakhir di titik D ya. Nah, pertanyaannya, mengapa perpindahan orang dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian ke titik D, sama dengan perpindahan orang tersebut dari titik A ke titik B, ke titik D, ke titik D. Kemudian yang B, pertanyaannya, samakah jarak yang ditempuh orang tersebut selama perpindahannya dan besar perpindahannya? Oke ya. Sedangkan yang D, apakah beda jarak dan perpindahan? Oke, langsung saja kita bahas. Pertanyaan yang A, ya. Pertanyaan yang A, di sana, mengapa perpindahan orang dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian ke titik D, sama dengan perpindahan orang tersebut dari titik A ke titik D? Kita lihat. Ini orang berpindah, ya, orang berpindah dari titik A ke titik B, ke titik C, dan berakhir di titik D. Nah, kalau orang berpindah dari A, B, C, dan D, ini orang berjalan, misalkan orang berjalan, misalkan saya gambarkan nih orang berjalan dari titik A, ya, dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D. Nanti berakhirnya di sini. Berakhirnya di titik D. Artinya apa? Ini bergeraknya ke sini nih. Bergeraknya dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Ini sama dengan kalau langsung bergeraknya ke sini. Seandainya langsung ke sini. Sama saja. Yang kita lihat hanyalah mula-mula dia di titik A. Ya. Jadi penyelesaiannya mula-mula orang tersebut di titik A dan berakhir di titik D. Jadi, untuk jawab yang A, mengapa perpindahan orang dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian ke titik D sama dengan perpindahan orang tersebut dari A langsung ke D. Ya, karena bahwa perpindahan hanya ditentukan oleh posisi akhir atau posisi yang mula-mula aja dulu ya, oleh posisi mula-mula dan posisi akhir. Ya. Jadi yang menentukan perpindahan itu hanyalah mula-mula dia di mana, orang tersebut, dan berakhirnya di mana. Apakah dia mau langsung dari A ke titik D, ataupun melalui A ke B, ke C, jalan lagi ke D, berakhir di sini berhenti, sama saja. Jadi yang menentukan hanyalah posisi mula-mula di sini, ya, dan posisi akhir di sini. Oke,
Bisa dipahami ya? Sekali lagi, bahwa perpindahan hanya ditentukan oleh posisi mula-mula dan posisi akhir. Itu. Sekarang yang B. Yang B. Nah, yang B. Samakah jarak yang ditempuh orang tersebut selama perpindahannya dan besar perpindahannya? Nah, samakah jarak yang ditempuh orang tersebut selama perpindahannya dan besar perpindahannya? Anak-anakku sekalian atau siswa-siswa yang baik hati dan sekarang sedang rajin belajar, bahwa perpindahan itu vektor. Ya. Perpindahan itu vektor. Sedangkan jarak itu adalah skalar. Ya. Perpindahan itu vektor, jarak itu besar perpindahan itu skalar. Berarti nanti jarak yang ditempuh orang tersebut sama dengan dan besar perpindahannya. Kalau besar perpindahan kalau jarak itu ditentukan oleh lintasan ini. Boleh lewat sini, boleh lewat sini, boleh juga lewat sini. Jadi kalau jarak orang tersebut bergerak A ke D, itu jaraknya berbeda dengan A ke B, ke C, ke D. Ya, sekali lagi ya. Kalau orang tersebut bergeraknya dari A ke B, ke C, ke D berhenti di sini, maka jaraknya ya harus ditempuh dari panjang AB ini berapa, panjang BC berapa, dan panjang CD berapa. Itu jaraknya. Ya, kalau perpindahannya hanya ditentukan oleh posisi akhir atau posisi mula-mula dan posisi akhir. Posisi akhir dikurangi posisi mula-mula, itulah perpindahan. Nah, di sini inilah jarak. Jadi, nanti sekaligus untuk menjawab yang C, bahwa jarak tidak sama dengan perpindahan. Kalau jarak itu panjang lintasan, ya, jarak itu adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan, nggak kelihatan, maaf, perpindahan itu bukan panjang lintasan, tapi hanya posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Jadi kalau ini misalkan posisi di sini berapa, di sini berapa, nah ini dikurangi sini, itulah perpindahannya. Ya, perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Ya. Oke ya, jadi di sini jarak itu tidak sama dengan perpindahan. Nah, itu para siswa sekalian berkaitan dengan pembahasan untuk soal yang pertama. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan pula tombol lonceng agar kalian semua selalu mendapatkan informasi atau notifikasi kalau ada video-video yang baru. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Dua buah gaya F1 dan F2 masing-masing 10 Newton. Ya, jadi langsung saja diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 10 Newton juga. Karena dua buah gaya F1 dan F2 masing-masing 10 Newton.
Maaf, ada di bawahnya. Dan 5 Newton, berarti masing-masing 10 Newton dan 5 Newton. Nah, berarti pemenggalan kalimatnya belum benar tadi. Yang berarti F2 5 Newton. Mengapit sudut 30 derajat. Theta sama dengan 30 derajat. Berapakah atau hitunglah besarnya F1 min F2 atau dalam kurung selisih kedua gaya tersebut. Yang ditanyakan besar F1, F-nya yang jelas ya. F1 dikurangi F2. Nah ini. Oke. Diketahui dua buah vektor F1 dan F2. Yang ditanyakan selisih. Kalau yang ditanyakan selisih, biar jelas, F1 min F2, berarti di sini sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 cos theta. Nah, kembali lagi kita ketemu cos nih. Berarti pastikan kalian sudah mengunjungi video konsep dasar tentang trigonometri di channel ini juga. Oke ya? Oke, lanjut. Ini kita masukkan sekarang harga-harganya. Berarti akar F1-nya berapa? 10 kuadrat. F2-nya 5 kuadrat. Dikurangi 2 kali 10. 2 kali 10 kali 5 kali cos. Berapa tadi sudutnya? 30 derajat. Nah, ini dalam akar jangan lupa. Berarti hasilnya berapa nih? 100 ditambah 25 dikurangi berapa nih? Dikurangi 2 kali 10 kali 5. 2 kali 5, 25. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 10, 100. Dikalikan cos 30. Cos 30 berarti setengah akar 3. Nah, ini maksud saya, kenapa kalian harus mengunjungi terlebih dahulu tentang konsep dasar trigonometri, karena waktu SMP kalian belum ketemu dengan sinus kosinus gitu ya. Nah, di sini kita ketemu. Maka di sini sama dengan ini 100 tambah 25. Ya, ini dalam akar 125 dikurangi ini 50. Nah, akar 3 itu berapa? Akar 3 sama dengan 1,732. 1,732. 1,732 kali 50 ya. Berapa? 86,6. Berarti 125 dikurangi 86,6. Hasilnya berapa? Satu dua lima. Ada yang salah nggak? Bener kan? 125 dikurangi
86,6. Masih, wah, bilangnya nggak cantik ya. Bilangannya 38,4. Nah, ini diakarkan. Hasilnya 6,2 Newton. Nah, itu besar. F1 dikurangi F2. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini di soalnya, dua buah vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat satu dengan yang lain. Dan resultannya 7 Newton. Bila A 3 Newton, hitung besar vektor B. Nah, coba kita gambarkan ya. Diketahui vektor A, ini FA, 3 Newton. Nah, vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat. Oh, itu berarti langsung nggak usah pakai F ya, karena di sana diketahui vektor A dan B gitu ya. Berarti di sini A sama dengan 3 Newton dan B ini B 5 Newton. 5 Newton tidak diketahui. Ya. Vektor B tidak diketahui. Ya. Tetapi resultan kedua vektor tersebut, ini resultannya diketahui 7 Newton. Ini F sama dengan 7 Newton. Sudut yang dibentuk antara A dan B, sudutnya ini, itu adalah 60 derajat. Oke ya, sekarang kita langsung saja. Kita cari berapakah B-nya. Untuk mencari gaya vektor B, maka kita pakai rumus secara umum bahwa besarnya resultan F sama dengan akar, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos sudut. Nah, ini kita masukkan F-nya berapa? Atau kalau kita ingin membuka tanda akarnya, maka sebelah kiri juga harus dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan F kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AC cosnya kok AC? AB ya, sorry. 2AB cos sudutnya 60 derajat. F-nya kita masukkan, sekarang nilai-nilainya kita masukkan. F-nya berapa tadi? 7 Newton. 7. A-nya 3 Newton. 3 kuadrat. Ditambah B-nya nggak diketahui, berarti vektor B kuadrat ditambah 2 kali A. A-nya tadi adalah 3 Newton. Kali 3. Kali vektor B, B-nya nggak tahu. Kalikan cos 60 setengah. Cos 60 setengah. Jadi kalau kita coret ini dengan ini, ya, maka kita dapatkan ini kuadrat ya, 7 kuadrat, 49 sama dengan 9 ditambah B kuadrat ditambah 3B. Kalau ini kita oper kemari, maka kita dapatkan 49 dikurangi 9 sama dengan B kuadrat ditambah 3B. Nah, ini 49 dikurangi 9, 40 sama dengan B kuadrat ditambah 3B. Nah, ini kalau kita bawa kemari, maka kita dapatkan bahwa B kuadrat ditambah 3B dikurangi 40
sama dengan 0. Nah, sampai di situ kita ternyata harus mencari akar-akar dari B. Maka untuk mencari akar-akarnya bisa langsung saja gunakan rumus ABC. Gunakan rumus ABC. Rumusnya apa? Rumus ABC itu. Rumus ABC itu berarti X, gitu kan? Oke. X sama dengan apa ya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Maka dari rumus ini berarti akar-akarnya kita masukkan. B ini bukan ini ya, bukan B di sini, kebetulan saja hurufnya sama. Maka akar-akarnya berarti, kalau ini kan B berarti ya. Berarti di sini kita dapatkan bahwa B hijau ya. Wah, ini kebetulan sama hurufnya ini. Akar-akar ya, akar-akarnya, maka di sini B sama dengan, atau tetap kita pakai matematik itu, kita pakai X. Ya. X di sini. Berarti ini berapa ini? B. B itu berarti yang kedua. Jadi di sini A, B, C gitu ya. A, B, C berarti B-nya 3. 3 min 3 plus minus akar. Berapa nih? B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya berarti angka 1 di sini depan huruf B ini. Kalikan 1. Kalikan C. C-nya berarti sini minus 40. Ya. Dikalikan dengan min 40. Nah, ini tarik akar. Baru dibagi 2. A-nya 1. Ada bilangan 1 di depan huruf B ini. Ini kan suku ke A, suku B, C. Nah, berarti ini 2 kali 1. Maka hasilnya berapa tuh? Min 3 plus minus berapa nih? Akar 9 dikurangi, ditambah ya, di min 4 kali 1 kali min 40. Berarti 160. Akar dibagi 2 kali 1. Berarti 2. Maka hasilnya berapa? 169. Nah, berarti min 3 plus minus akar 169 bagi 2. Maka di sini kita pakai yang positif saja ya. Berarti di sini kan ketemunya min 3 plus minus 13 dibagi 2. Nah, ya. Saya bawa ke atas ini ya. Saya bawa ke atas, berarti di sini X-nya sama dengan ini saya pakai X karena kebetulan di sini vektornya vektor AB ya. Nah, harusnya di sini B karena yang kita cari adalah akar-akar dari B ini. Ya, nanti kita tinggal masukkan gitu saja. Berarti X sama dengan berapa itu? 13 dikurang 3 bagi 2. Berarti hasilnya berapa? 10 bagi 2 sama dengan 5. Itu akar-akarnya X1. Nah, X2-nya berarti berapa itu? X2-nya min 3 min 13 bagi 2 sama dengan berapa? Min 16 dibagi 2 sama dengan min 8. Ya. Min 8. Min 8 Newton. Nah, ini Newton. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa menggunakan min 8 Newton, bisa 5 Newton.
Kalau main 8 Newton kemana arahnya? Arahnya kemari dong. Nah, itu yang tidak mungkin karena sudut yang diapit, ya, karena sudut yang diapit itu adalah 60 derajat, ya. Sudut yang diapit itu adalah 60 derajat, seperti ini, maka yang kita pakai adalah ini. Jadi, ya, jadi berapa? B sama dengan 5 Newton. Nah, itu para siswa sekalian, ternyata vektor B yang belum diketahui tadi, besarnya vektor B itu adalah 5 Newton. Nah, oke, satu lagi, soal yang keempat. Soal yang keempat. 3 buah vektor A, B, dan C setitik tangkap. Seperti ini. Vektor A, vektor B, vektor C. Setitik tangkap. Titik tangkapnya menyatu di sini. Besar dan arah seperti gambar di samping. Ya. Hitunglah komponen pada sumbu X dan Y. Rx dan Ry. Kemudian yang B resultannya. Oke, kita cari satu-satu. Ya, semua yang diketahui ya sudah ada dalam gambar. Semua yang diketahui sudah ada dalam gambar. Maka, kita langsung saja, kita uraikan vektornya. Untuk menguraikan vektor ini, vektor A, tuliskan ke bawahnya. Kita tarik garis lurus ke bawah, ya, sejajar dengan sumbu Y. Ya, tegak lurus terhadap sumbu X, nah, seperti ini. Inilah, jangan pakai merah ya, karena itunya udah merah. Saya pakai warna biru. Nih. Nah, inilah FA. Kok FA? Vektornya A ya, maaf. Karena Newton, jadi pikiran saya langsung ke F gitu aja. Jadi vektor A ke arah sumbu X. Itu ya. Itu vektor A ke arah sumbu X. Sedangkan vektor A ke arah sumbu Y, ini kita tarik garis lurus. Seperti itu. Maka vektor A ke arah sumbu Y ini. Dari satu titik tangkap, kita tarik. Nah, inilah A ke arah sumbu Y. Berapakah besarnya A ke arah sumbu X? Maka A ke arah sumbu X sama dengan berarti sisi miring. Sisi miring itu adalah ini, vektor A. A cos sudut. Karena ini pengapit ya, sudut 30 derajat. Hasilnya A-nya 60 Newton, 60 cos 30 setengah akar 3. Berarti hasilnya 30 akar 3 Newton. Nah, itu AX. AY-nya berapa? AY-nya ini di depan sudut, berarti sin. Maka A sin 30 derajat. Hasilnya 60 sin 30 setengah. Hasilnya 30 Newton. Nah, itu adalah komponen vektor ke arah sumbu X untuk vektor A. Ya. Ini yang A ya. Nah, baru komponen vektor pada sumbu X. Itu baru AX nih. Ini AY. Ya, kemudian vektor kedua yang ini sama, ini kita tarik garis ke bawah. Caranya gitu, sejajar dengan sumbu Y tegak lurus. Nah, itulah vektor ke arah sumbu X dari vektor B. Maka ini adalah BX.
Sehingga BX sama dengan B cos 60. B cos 60. B-nya 50 akar 3. Cos 60 itu setengah. Berarti hasilnya 25 akar 3 Newton. Ya, begitu ya. Kemudian B ke arah sumbu Y. B ke arah sumbu Y ini kita tarik garis pakai kuning tadi ya. Nih, cus. Nah, maka vektor komponen vektornya ke arah sumbu Y untuk vektor B adalah dari titik tangkap sampai mencong mulu sih. Oh, nah, karena nggak pakai penggaris begini ya. Kita aja dari atas ya narik. Nah, ini adalah BY. Berapa besarnya BY ini? BY sama dengan sisi di depan sudut. Berarti B sin 60. B-nya 50 akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Ini 25 berarti sama dengan 25 akar 3 kali akar 3. Berarti sama dengan akar 3 kali akar 3, 3 kali 25, 75. Nah, itu dia. Itu baru komponen vektor B terhadap sumbu X dan Y. Kemudian yang berikutnya ditanyakan Rx dan R. Kenapa tidak dicari komponen gaya ke arah komponen gaya vektor C terhadap sumbu X? Karena vektor C di sini sudah nempel di sumbu Y. Sehingga di sini besarnya Rx ya. Nah, sama dengan yang ke arah sumbu X ada mana saja? 1, 2. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti AX min BX. Berapa tuh? AX-nya tadi 30 akar 3 dikurangi BX 25 akar 3. Kalau akar 3 kita keluarkan, sehingga 30 min 25. Hasilnya 30 kurang 25, 5. 5 kali akar 3, 5 akar 3. Newton. Ya, sedangkan RY semua komponen vektor yang berada di sumbu Y. Berarti ada AY, BY, dan C. Ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti AY sama dengan dulu ya. Sama dengan AY ditambah BY dikurangi yang ke bawah. Ke bawah itu negatif. Ke bawah adalah vektor C. Hasilnya berapa? Ayo. AY berapa? AY. Mana tadi AY? AY 30 Newton. Ini kok ada kecoretan? 30 Newton ditambah BY 750 dikurangi C 100. Sama dengan berapa nih? 780 dikurangi 100. 680 Newton. Nah, itulah RY. RX-nya segini, kok RX-nya kecil banget ya?
Ini kenapa bisa gede nih? 30. Ini nanti yang menyebabkan gede apa ini? Oh ini ya. 25. Akar 3 kali akar 3, 3. 20. Oh, salah ya. 25 kali 3, bukan 25 kali. Nah, sampai di sini, ini Bapak hapus. Nah, gitu ya. Maaf. Nah, di sini tadi berarti 30 ditambah 75 dikurangi 100. Hasilnya berapa nih? 105 dikurangi 105 Newton. Nah, itulah RY. Sehingga untuk menggambarkannya, ini positif, berarti Rx-nya itu ke kanan, maka R sama dengan, maka, atau jadi ya, maka udah pakai depan, jadi R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, Rx-nya 5 akar 3, akar 5 akar 3 dikuadratkan, ditambah 5 kuadrat. Nah, tarik garis akar. Hasilnya akar, ini 5 kuadrat, 25, akar 3 kali akar 3 kali 3, tambah 25. Ya, berarti saya taruh sini. Berarti R sama dengan akar 75 tambah 25. Hasilnya R sama dengan akar 100. Berapa akar 100? Maka R sama dengan 10 Newton. Nah, itu para siswa sekalian, anak-anak hebat yang sekarang sedang belajar fisika. Itu tadi contoh-contoh soal terkait dengan vektor, baik itu penjumlahan vektor secara grafis, tadi digambarkan secara poligon, kemudian penjumlahan vektor secara analitis atau secara analitik. Ada penjumlahan vektor yang ini tadi, ini namanya juga analitik ya. Nomor 4 ini analitik, nomor 3 ini juga analitik ya, walaupun karena sebetulnya vektor ini tidak, penjumlahan vektor ini tidak digambar pun nggak masalah. Ya, tidak digambar bisa. Ya, tidak digambar bisa. Jadi makanya dalam soal juga nggak diketahui gambarnya. Kemudian tadi nomor 2 juga analitik. Nomor 1, apalagi nomor 1 nih? Nomor 1 yang terakhir, nomor 1. Nah, ini nomor 1. Tadi ya. Oke. Para siswa sekalian, semoga kalian bisa memahami. Untuk yang belum paham, boleh nanti komen-komennya ya. Tapi yang penting harus sopan. Atau minta request soal yang kayak apa, tidak apa-apa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.